update terbaru perkembangan nasib Roy Suryo dan Tifa, dan kali ini adalah Jumat berkah, atau boleh katakan ya Jumat keramat. Dan kali ini mungkin momentum yang kita nanti, dan akhirnya Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri setelah usai sholat Jumat tadi menyatakan agar memerintahkan kepada Kapolda Metro Jaya untuk menindak tegas terhadap kasus Roy Suryo Panji ini. Dan tentunya ini turun langsung ya guys. Dan ini harapan kita benar-benar Pak Listio Sigit ini memerintahkan kepada Kapolda untuk mengatasi kasus Roy Panji CS ini. Dan tentunya harapan kami seluruh Indonesia, Roy Suryo memang harus ditangkap ya. Jumat keramat, makanya hari ini Pak Polda Metro Jaya, maksud saya Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo memerintahkan kepada Kapolda Metro Jaya untuk mengusut tuntas, bahkan dengan tegas dan transparan untuk menangkap Roy Suryo dan Tifa. Dan kita justru berdoa aja ya guys, itu ya guys ya, mudah-mudahan memang ditangkap beneran. Oke, sebelum kita menonton video lebih lanjut, agar kita tidak gagal paham, tentunya kita tonton cuplikan video berikut ini. Gue pribadi adalah pendukung Pak Jokowi gitu, tapi gue tidak pro terhadap partainya. Ini gue pro terhadap pribadinya Pak Jokowi itu sendiri. Gue ngelihat perjuangan Pak Jokowi itu selama 10 tahun gitu ya, kayak beliau itu direndahkan, beliau itu dihina, beliau itu dicaci maki, disepelekan oleh banyak orang, tapi beliau itu tidak melawan gitu. Bahkan banyak banget orang-orang yang selalu menyenggol Pak Jokowi gitu kan, kayak difitnah ini, difitnah itu, sekarang dibilang lah ijazahnya palsu dan segala macam. Kayak gua tuh nggak bisa menyelami pikiran orang-orang itu gitu. Kenapa bisa berpikiran seperti itu dan bisa berlaku bertingkat jahat ke Pak Jokowi gitu. Ya buat lu ya yang nuduh-nuduh ijazahnya Jokowi palsu dan segala macam. Terus kalau udah terbukti ijazahnya asli, udah dibongkar semua sama Bareskrim, dibongkar semua sama siapapun itu yang sudah ngebongkar dan menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Terus lu yang ngefitnah bakal apa? Minta maaf? Nggak bakal juga kan? Lu nggak akan tiba-tiba kucuk-kucuk nyamperin Pak Jokowi terus lu minta maaf, Pak saya minta maaf, nggak mungkin. Buat lu semua oknum-oknum yang suka ngefitnahin Pak Jokowi, yang suka menghina-hina fisik, menghina keluarganya Pak Jokowi dan segala macamnya ya, semoga pengadilan akhirat itu adalah pengadilan yang teradil buat. Saya kira saya sudah memerintahkan kepada Kapolda, Kabid Propam ambil tindakan tegas, proses tuntas, dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Dan saya kira nanti secara teknis Pak Kabid Humas nanti akan sampaikan di event yang disiapkan. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa minta kasus syukurin Roy Suryo kalau ditangkap dan dipenjara ya kan, kalau bisa seumur hidup gitu, tidak perlu lagi dibebaskan gitu. Kalian tuh cocok di penjara ya kan, semuanya di penjara gitu, gerombolan bahasa sakit hati semua itu cocok di penjara. Kalau perlu jangan dibebaskan lagi, dan jangan lagi dibebaskan atas tuntutan. Kami mendukung pihak polisi itu menangkap semua orang ini gitu loh. Kalau bisa bukan cuma 12 tahun lagi, melainkan seumur hidup. Kami mendukung pihak kepolisian agar menangkap Roy Suryo dan Tifa gitu, ditangkap. Ya, dan sudah dihentikan dan bahkan dinyatakan kasus ini tidak layak dilanjutkan lagi. Apa? Kasusnya di stop. Bukan permintaan sebenarnya, tapi sebaiknya kasusnya di stop. Congormu lo, cangkemmu lo, saenake dhewe. Kalian ya yang menuduh ijazahnya palsu sampai segitunya. Sampai sekarang sudah masuk persidangan, terus sakarepe udelmu dhewe suruh stop barang. Akuin aja deh kalau kamu itu sebenarnya itu insecure, kalau kamu tuh takut, Roy. Membuktikan kalau dia asli, tunjukkan itu. Bajingan kalian. Kegaduhan ini karena kalian memberi panggung kepada Roy Panji dan kawan-kawannya. Berteriak-teriak di atas panggung, disaksikan oleh jutaan masyarakat Indonesia. Dan kalian semua sepakat dengan itu, membiarkan mereka bacotnya cuap-cuap setiap hari. Sementara kami yang membela Pak Jokowi menjawab bacot mereka itu. Kalian tuduh kami ini penjilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fadil Official. Kali ini saya akan merasa tentang perkembangan kasus Roy Suryo dan Tifa ya guys. Dan kali ini Bapak Kapolri Listio Sigit turun langsung ya guys. Baru habis sholat Jumat, kemudian dia memerintahkan kepada Kapolda Metro Jaya untuk segera menangkap dengan tegas kepada Roy dan Tifa ya guys. Karena apabila kasus ini dibiarin,
Maka mudah-mudahan ini beneran ya guys, ditangkap beneran sehingga kita puas dan tentunya nanti akan diserahkan ke kejaksaan. Kita tonton serta teman video berikut ini. Saya kira saya sudah memerintahkan kepada Kapolda, Kabid Propam ambil tindakan tegas, proses tuntas, dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Dan saya kira nanti secara teknis Pak Kadif Humas nanti akan sampaikan di event yang disiapkan. Saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan berat-berat. Ya, terima kasih. Itu ya guys, jadi memang Pak Polri yaitu Bapak Listio Sigit Prabowo sudah memerintahkan kepada Polda Metro Jaya agar menindak tegas terhadap kasus ini, jangan bertele-tele ya guys, apalagi ini Jumat keramat gitu ya guys. Harapan kita memang ini sudah ditangkap Roy Panci ini ya guys, dan hari ini, dan ini perintah Pak Listio Sigit setelah sholat Jumat tadi ya guys. Dan tentunya kita tahu bahwa Roy Suryo ini benar-benar ketakutan kasusnya sampai di pengadilan ya guys. Karena apa? Setelah ditangkap, ditahan, kemudian nanti dibawa ke pengadilan. Setelah di pengadilan nanti diproses, dan otomatis seperti pengacaranya bilang dia harus memakai baju oranye, dan ini yang ditakuti oleh Roy Suryo Panci. Tapi selama ini menantang. Kita berharap cepat gitu ya prosesnya ya guys ya. Kita tonton statement video berikut guys. Sejak awal, Roy Suryo sebenarnya tidak mengantongi bukti kuat untuk memperjuangkan narasi ijazah palsu Jokowi. Ia hanya terus bermanuver, mencari celah sekecil apapun agar opininya dipercaya publik. Polanya selalu sama, mendiskreditkan siapa saja yang berseberangan atau tidak mendukung argumennya. Pihak UGM dituding tidak jujur, Polda Metro Jaya dianggap tidak transparan. Bahkan kesaksian teman-teman kuliah Jokowi pun dicap sebagai settingan. Namun kini, ironinya terlihat jelas. Saat proses hukumnya terus berjalan dan mendekati meja hijau, ia justru tampak kebingungan. Ya, hubungi UGM. Gitu ya guys, jadi Roy ini sudah ngeyel ya, sudah salah ngeyel, dan Roy sudah yang jelas benar-benar ketakutan kasusnya sampai di pengadilan. Dan ini harus proses ke pengadilan ya guys, karena Pak Jokowi menghendaki seperti itu, jangan sampai nggak diproses ke pengadilan ya. Dan tentunya kita berharap seperti itu. Dan kali ini David Pajung ungkap terkait P21-nya dan akan dibuktikan di forum persidangan. Apakah pernyataan Roy CS tentang ijazah Jokowi itu palsu beneran? Apabila memang Roy itu berstatement kalau ijazah Pak Jokowi 99,9% itu palsu, seharusnya dia nggak takut gitu ya guys. Dia harus berjuang. Tapi kenapa dia harus menghentikan kasusnya? Kan lucu, ini nanya manusia penakut. Udah sedeng dan gila ini orang ini guys. Kita tonton statement video berikut ini guys. Nah, saya sekali lagi mau menyatakan bahwa mari kita tunggu forum pengadilan yang sesungguhnya untuk membuktikan apakah Anda lolos dari jeratan sebagai pemfitnah atau tidak. Itu jadi biarkan hukum itu berproses ya. Iya, karena hukum berproses, kalau misalnya Roy dan kawan-kawannya mau stop di tengah jalan, itu bagian dari pembangkangan kepada hukum ya. Saya mau bilang begini, kalau misalnya Anda terus membangun opini di luar forum yang semestinya, itu nggak ada harganya. Apa yang Anda sampaikan tadi itu semua nonsen, nol. Gitu. Iya, 0% Karena ya. apa? Tempat yang dimana Anda harus menunjukkan semua data-data, fakta, bukti itu adalah di forum persidangan. Iya, di forum persidangan, kalau di fakta dan bukti itu ya. Nggak ada artinya. Makanya berlakulah apa yang menjadi prinsip adigium hukum itu adalah fakta sunt potentiora verbis. Fakta itu lebih kuat dari sekedar opini kata-kata seperti yang Anda bangun. Nggak ada artinya itu. Di sini nggak ada berarti itu. Hanya Anda ingin mencoba meyakinkan publik bahwa Anda pada posisi benar, padahal sesungguhnya Anda adalah posisi terdakwa. Iya, terdakwa ya. Maka lakukanlah pembelaan terdakwa itu di forum yang sebenarnya, di tempat yang semestinya, yaitu forum pengadilan nanti. Jadi kita tunggu P21 terdakwa ya. Opini-opini yang tidak jelas yang membuat publik terbelah. Nah, saya sekali lagi mau menyatakan bahwa mari kita tunggu forum pengadilan yang sesungguhnya untuk membuktikan apakah Anda lolos dari jeratan sebagai pemfitnah atau tidak. Itu poinnya. Betul, itu poinnya guys Kalau ya. Anda bisa buktikan ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka Anda akan bebas. Tetapi begitu Anda gagal, maka Anda selamat meresapi 12 tahun hukuman. Selamat ya, meresapi 12 tahun penjara ya guys ya. Dan ini yang dihendaki rakyat Indonesia agar segera diproses pengadilan sehingga dia 12 tahun penjara menantinya. Dan kali ini congor Roy Suryo.
Aduh, jadi dia ngatain Bang Andi itu adalah Andi Asuhan, dan kemudian dia balas oleh Bang Andi, dia adalah apa? Congor ya, tapi dia nggak terima, seolah bahwa yang bisa mengatakan, yang boleh ngomong kotor itu hanya Roy Suryo gitu ya guys. Dan ini memang sudah stres Roy Panci, congor Roy Panci. Kita tonton statement video dulu guys. Andi Asuhan ini, Andi Asuhan ini, ya, dia memang congornya begitu. Ya, congornya begitu. Omong ini nggak boleh ngomong gitu. Mas Aiman, saya protes. Ini harusnya ini KPI. Gitu ya guys, congornya Roy Panci ini banyak mulutnya, banyak congor. Dan kali ini ada Mbak Cijes ya, yang dia adalah cinta Pak Jokowi, bahkan membela Pak Jokowi, bahkan meneteskan air mata. Ternyata Pak Jokowi itu memang orang luar biasa ya. Kita tonton statement dari Mbak Jessica ini guys. Gua pribadi adalah pendukung Joko Widodo gitu ya. Gua pribadi adalah pendukung Pak Jokowi gitu. Tapi gua tidak pro terhadap partainya. Ini gua pro terhadap pribadinya Pak Jokowi itu sendiri. Gua ngelihat perjuangan Pak Jokowi itu selama 10 tahun gitu ya, kayak apa ya, kayak beliau itu direndahkan, beliau itu dihina, beliau itu dicaci maki, disepelekan oleh banyak orang, tapi beliau itu tidak melawan gitu. Bahkan banyak banget orang-orang yang selalu menyenggol Pak Jokowi gitu kan, kayak difitnah ini, difitnah itu, sekarang dibilang lah ijazahnya palsu dan segala macam. Kayak gua tuh nggak bisa menyelami pikiran orang-orang itu gitu. Kenapa bisa berpikiran seperti itu dan bisa berlaku bertingkat jahat ke Pak Jokowi gitu. Adab lu itu, kalian-kalian yang menghina, yang ngata-ngatain Jokowi apa segala macem, itu nol, adab lu nol. Kita tuh punya norma, punya sosial, punya budaya, itu semua hilang dah. Dan kalau memang dari dulu ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, dari dulu waktu beliau masih mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, bahkan mau jadi presiden, balihonya Pak Jokowi itu ada di sepanjang jalan gitu loh. Dan terpampang nyata kalau memang beliau itu mengakui sebagai lulusan UGM. Kalau memang ijazah beliau itu palsu atau beliau bukan alumni dari UGM, ya masa UGM membiarkan gitu aja? UGM loh universitas terkemuka di Indonesia. Lu pada bisa mikir waras gak sih? Bisa mikir normal gak sih? Kayak gue boleh gak sih ngomong depan mukanya Pak Jokowi langsung gitu, kayak Pak lawan kek Pak, lawan gitu, jangan sabar mulu jadi manusia, jangan dimaaf-maafin mulu, malah keenakan manusia, lawan gitu. Kayak kita tuh juga, untuk kita yang para pendukungnya Pak Jokowi dan segala macam, bahkan sampai akun gue hilang, sampai gue dikatain Firaun juga, gue dibilang gue buzzer apa segala macam, ternak Mulyono apa segala macam, gue nggak peduli dah. Cuma maksud gue kayak, Pak bisa dilawan gak sih Pak? Sesekali jangan diem aja gitu. Kayak sebenarnya, woi melek di luar sana ya, Pak Jokowi itu banyak banget nolongin rakyat kecil, sadar. Buat lu ya yang nuduh-nuduh ijazahnya Jokowi palsu dan segala macam. Terus kalau udah terbukti ijazahnya asli, udah dibongkar semua sama Bareskrim, dibongkar semua sama siapapun itu yang sudah ngebongkar dan menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Terus lu yang ngefitnah bakal apa? Minta maaf? Nggak bakal juga kan? Lu nggak akan tiba-tiba kucuk-kucuk nyamperin Pak Jokowi terus lu minta maaf, Pak saya minta maaf, gak mungkin. Buat lu semua oknum-oknum yang suka ngefitnahin Pak Jokowi, yang suka menghina-hina fisik, menghina keluarganya Pak Jokowi dan segala macamnya ya, semoga pengadilan akhirat itu adalah pengadilan yang teradil buat pengadilan teradil buat kalian yang selalu menghina Pak Jokowi, khususnya yaitu Roy Panci dan Tifa yang selama ini selalu menuduh, memfitnah, bahkan mengatakan ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu. Ini ya sangat keterlaluan sekali ya Roy Panci dan Tifa ini. Dan ini memang harus segera diadili ya guys ya, sebelum diadili akhirat gitu ya guys ya. Kalau memang di dunia dia nggak bisa diadili, yang jelas pengadilan akhirat itu yang paling tepat buat Roy Panci ya guys. Tunggu aja Roy Panci, kamu akan kena karma ya guys, karena sudah menzolimi orang yang baik sebaik Pak Jokowi. Dan kali ini kita tahu bahwa Rafli Harun dibantai habis sama DJ Anak Jenderal, karena dia memang pengacara yang dungu menurut saya itu guys. Kita tonton statement video dulu ini guys. Jahatnya orang yang bernama Joko Widodo. Kenapa jahat? Dia membiarkan anak bangsa terpecah belah, mendebatkan apakah ijazahnya asli atau palsu. Padahal mudah sekali untuk membuktikan. Kalau dia asli, tunjukkan itu. Bajingan kalian. Kegaduhan ini karena kalian memberi panggung kepada Roy Panci dan kawan-kawannya. Berteriak-teriak di atas panggung, disaksikan oleh jutaan masyarakat Indonesia. Dan kalian semua sepakat dengan itu, membiarkan mereka bacotnya setiap hari. Sementara kami yang membela Pak Jokowi menjawab bacot mereka itu. Kalian tuduh kami ini penjilat, kalian tuduh kami ini buzzer. Pak Jokowi tidak pernah membayar buzzer. Pak Jokowi tidak membutuhkan kami untuk membela beliau. Pak Jokowi tidak butuh itu. Tapi kami yang merasa tersakiti karena kalian sudah menghina presiden kami. Kalau memang kalian mau masalah ini selesai, plester mulutnya si Roy Panci itu, sumbat mulutnya si Tifa Tifu itu.
Suruh mereka berhenti bicara. Para tersangka ini jangan kasih kesempatan untuk bacot tiap hari. Betul sekali ya. Kenapa sih kalian membela tukang-tukang fitnah? Kenapa kalian senang sekali mengadu-ngadu anak bangsa untuk membahas hal-hal yang tidak? Ya, tidak benar ya guys. Itu makanya Refli Harun ini adalah salah satu pengacara yang mengadu domba ya guys. Dan manusia seperti ini juga harus diperhitungkan dan jangan sampai dia ngaco di negeri ini ya guys. Dan kali ini Polri tidak ada penghentian perkara tersangka Roy Suryo dalam kasus fitnah ini, dan makanya harapan Roy terpatahkan, tinggal menunggu persidangan dengan ancaman 12 tahun penjara. Itu yang paling tepat. Kita tonton statement video berikut ini guys. Selain Roy Suryo, Dokter Tifa minta kasus syukurin Roy Suryo kalau ditangkap dan dipenjara ya kan. Yeah. Kalau bisa seumur hidup gitu, tidak perlu lagi dibebaskan gitu. Kalian tuh cocok di penjara ya kan, semuanya di penjara gitu loh, gerombolan basis sakit hati semua cocok di penjara. Kalau perlu jangan dibebaskan lagi, dan jangan lagi dibebaskan atas tuntutan. Kami mendukung pihak polisi itu menangkap semua orang ini gitu loh. Kalau bisa bukan ancaman 12 tahun lagi, mereka seumur hidup. Iya betul kami ya. mendukung pihak kepolisian yang menangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa gitu, ditangkap. Kalau bisa seumur hidup hukumannya, biar tenang negara ini. Itu aja sih. Betul, biar negara ini tenang. Jangan 12 tahun penjara saja, tapi seumur hidup. Betul itu ya, harus segera ditangkap. Karena apa, Roy Suryo ini adalah congornya memang kurang ajar nih. Dan ini adalah perlu dikasih pelajaran ya oleh emak-emak ini ya. Dasar nih Roy Suryo nih ya, memang harus segera ini ya ditangkap. Jangan bikin kasih panggung nih. Kalau semakin dikasih panggung, dia selalu podcast ke sini mencari modal ya, nggak apa-apa sih mencari modal untuk sanggup di penjara sana. Untuk ongkos biaya hidup di penjara. Boleh juga ya. Kita tonton statement video berikut ini. Congor Roy Suryo. Kalau memang fair dan kalau jujur sudah lewat dari 14 hari, bahkan lewatnya lebih 70 hari, jadi total 84 hari dari aturan yang ada di KUHP. Ini seharusnya sudah berhenti ya, dan sudah dihentikan dan bahkan dinyatakan kasus ini tidak layak dilanjutkan lagi. Apa? Kasusnya di stop. Bukan permintaan sebenarnya, tapi sebaiknya kasusnya di stop. Congor Congor mulu. Cangkemmu lho. Saenake dhewe. Kalian ya yang menuduh ijazahnya palsu sampai segitunya. Sampai sekarang sudah masuk persidangan, terus sakarepe udelmu dhewe suruh stop barang. Akuin aja deh kalau kamu itu sebenarnya itu insecure. Kalau kamu tuh takut, Roy, asal ini loh kamu tuh ngarep ya, ngarep untuk diberikan RJ. Iya, restoratif justice, ini awas dasar bebas. kamu aja yang edan gendeng, stres. Kok iso gitu minta kasus ini di stop? Sebenarnya enggak minta di stop, harus dihentikan. Hei, cangkeme saenake dhewe. Wes kowar-kowar menjelek-jelekan orang, menuduh, memfitnah, dan kamu tidak bisa membuktikan, ya? Nggak ada itu bahan apapun yang bisa membuktikan. Hanya dengan dalih telematika, dengan menggunakan komputer, menggunakan digital, alat telek gebret. Telek gebret ya kalau Roy Suryo congornya. Dan kali ini statement dari Bang Farhad Abbas tidak setuju kalau Roy Suryo itu diperiksa di dokter jiwa. Karena apa? Kalau terbukti dia itu gila, makanya dia bebas gitu ya guys. Makanya dokter jiwa ini nggak mau memeriksa Roy Suryo juga ya. Alasannya apa? Karena Bang Farhad Abbas ini tidak setuju Roy Suryo kalau diperiksa di dokter kejiwaan, nanti terbukti dia gila, maka dia akan terbebas. Makanya jangan sampai terbebas ya. Harus proses dulu pengadilan, masuk penjara selamanya gitu, baru keren. Roy Suryo nggak gila sebenarnya, menggila aja ya, karena ketakutan. Kita tonton statement dari Bang Farhad Abbas ya kayaknya. Ini kan ada yang banyak yang berkomentar bahwa baiknya mendingan dibawa psikolog dulu deh untuk memeriksa kejiwaan. Abang sepakat kan kalimat? Saya nggak setuju. Kalau dia nanti terbukti gila, nanti dia bebas. Jadi biar aja dia masuk penjara. Biarkan waktu membuat dia sadar. Karena penjara yang lama, hukuman yang lama, yang sadar bukan dia tapi keluarga mereka. Makanya keluarga yang nggak mendengar saran saya, rasain loh jauh dari papanya bertahun-tahun hanya gara-gara mulut comel bawel, fitnah, hina, dengki, kejam. Iya betul. Sirik. Bang. Gitu ya guys, jadi Bang Farhad Abbas tidak setuju kalau Roy Suryo itu diperiksa di dokter kejiwaan. Takutnya dia memang benar gila, makanya dia bebas.
Roy Suryo ini nggak perlu dibebasin, harus dipenjara biar ada efek jerai. Kalau kita dibebasin seperti bangsa Roy Suryo, Tifa, dan seperti Rizal Fadila, Kurnia ini juga masih jadi tersangka. Dan prosesnya harus berlanjut ya guys, jangan sampai berhenti sini ada. Karena kalau sudah berhenti sampai sini maka hukum Indonesia itu maka kayak kelihatan gimana gitu ya. Nggak ada artinya ada hukum Indonesia kalau sampai-sampai kasus semacam Roy Suryo aja nggak bisa menangkap. Sehebat apa sih Roy Suryo ini? Dekengannya ada, ya jelas pasti ada bohirnya, makanya ada alot sekali untuk ditangkap. Dan kali ini kita berharap Jumat berkah, bahkan Jumat penuh dengan keramat hari ini. Nah, Roy Suryo ini harapannya memang benar-benar nanti ditangkap, kemudian dijeblosin diadili dan terbukti pasti dia pakai baju oranye dan terbukti tidak punya bukti yang kuat bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Dan ternyata ijazah Pak Jokowi adalah asli sehingga Roy Suryo cengar-cengir. Dan Roy Suryo memang nggak mungkin minta maaf kemudian dibebaskan, tidak semudah itu ya guys. Karena selama ini dia sudah dikasih kesempatan seperti RJ dan sebagainya, tapi dia tidak memanfaatkannya, justru dia malah menantang dan selalu menantang Pak Joko Widodo dan keluarganya. Makanya jangan menyesal ketika dia nanti di dalam penjara. Oke, kita dukung terus kasus ini ya guys ya, agar Roy Panci dan Tifa memang benar-benar 12 tahun penjara, mendekam, atau bahkan seumur hidup. Itu harapan kita. Oke, salam waras, salam NKRI, NKRI harga mati. Tetap semangat selalu buat kalian semua yang selalu menonton tayangan YouTube dari kami. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan lahir batin serta rezeki yang melimpah barokah. Amin ya robbal alamin. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.